Selamat pagi. Jadi hari ini saya lanjutkan untuk mata pelajaran hidrolika ini berkenaan dengan saluran terbuka lanjutan karena waktu slide kita sebelumnya sesi kedua itu belum selesai sehingga ini saya sambung sedikit lagi ya. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan tentang aliran pada saluran terbuka yang kemarin itu tertunda karena waktunya sudah terlalu panjang, jadi saya pisahkan jadi dua sesi seperti ini ya. Nah, kembali saya mau sampaikan bahwa begini ya, ini dalam saluran terbuka itu ada beberapa properti atau hydraulic property yang penting, yakni seperti pada slide ini ya. Ini coba perhatikan yang di sebelah kiri ini ya. Di samping di sketsa gambar ini juga di sini lihat ya, apa-apa itu artinya ini. Contoh pertama, ada IC, itu adalah critical depth. Ada IN, itu adalah normal depth. Ada A, itu tinggi air di lapangan ya, bisa berada di antara AN, di atasnya, di bawahnya dan segala macam ya. Kemudian ada S0, itu kemiringan dasar saluran. Ada SW, kemiringan permukaan air. Kemudian ada SF, kemiringan energi. Nah, ini semua merupakan properti hidrolis dalam saluran terbuka yang penting karena bentuk aliran tersebut akan dipengaruhi oleh properti-properti hidrolis ini ya. Oke, sebagai keadaan aliran yang pertama dulu contohnya begini ya. Kemarin sudah saya sampaikan juga ini. Kalau S0 sama dengan SW sama dengan SF, perhatikan gambar ini. Maka inilah yang dinamakan dengan aliran uniform ya, atau aliran seragam. Kemudian apabila itu tidak sama, S0 tidak sama dengan SW dan tidak sama dengan SF, itu namanya aliran berubah. Ya, bisa berubah lambat laun, bisa berubah beraturan, bisa berubah seketika. Ya, jadi artinya ini jenis aliran yang kita temui dalam saluran terbuka. Nah, jadi dalam hal ini ada satu hal yang perlu diingat bahwa AN dan AC itu adalah satu kedalaman yang unik ya. Jadi setiap kondisi saluran di mana Q-nya diketahui, bentuk penampangnya diketahui, kemudian jenis salurannya diketahui atau N-nya diketahui, dan kemiringan salurannya diketahui, maka hanya ada satu AN dan satu EC. Artinya apa? Itu adalah keadaan yang normal, di mana kalau alirannya uniform itu A-nya itu sama dengan AN gitu. Ya, kemudian kalau kondisinya kritis atau aliran energinya minimum, itu A-nya sama dengan EC gitu. Jadi dua ini unik. Artinya hanya single, hanya satu untuk properti saluran yang diketahui dimensi dan debitnya ya. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai dengan uniform flow ini ya. Ini kemarin sudah saya singgung juga. Nah, jadi dalam uniform flow ini ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi, ini semuanya berlaku ini. Nah, umpamanya rumus Manning, per N R pangkat 2/3 S pangkat setengah, atau rumus Cauchy, C R S pangkat setengah. Ini adalah untuk menghitung kecepatan aliran ya, karena di sini S itu sama dengan kemiringan energi. Dalam hal ini sama juga dengan kemiringan muka air atau sama dengan kemiringan dasar saluran karena dia uniform. Jadi formula ini sangat pas digunakan untuk di sini. Jadi dalam uniform flow ini ada tiga formula yang umum digunakan. Pertama adalah
rumus Manning ini untuk kecepatan aliran, kemudian rumus kontinuitas untuk debit, ini kontinuitas, yang ketiga rumus energi, artinya rumus Bernoulli, di mana energi pada titik 1 sama dengan energi pada titik 2 plus kehilangan energi di antara kedua titik itu. Tiga ini ingat selalu bahwa dalam aliran fluida atau dalam aliran saluran terbuka, tiga persamaan ini akan selalu kita temui, ya. Kemudian ada satu lagi persamaan momentum, itu nanti kita lihat di dalam slide berikutnya, ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, ya. Nah, sekarang ini adalah berkenaan dengan normal depth. Normal depth ini adalah satu kedalaman di mana aliran airnya adalah sedemikian rupa sehingga kedalaman air itu sama besarnya dengan normal depth. Ya, jadi artinya A sama dengan AN. Itu namanya normal depth. Bagaimana cara menghitungnya? Coba perhatikan di sini, ya. Kita ambil satu penampang yang seperti ini, di mana di sini dengan bentuk penampang ini kita bisa hitung A dalam fungsi Z, dalam fungsi B, dan dalam fungsi E, ya. Nah, jadi seperti yang tadi bahwa rumus Manning itu adalah ini V per N R pangkat 23,5. Nah, apa itu R? R itu adalah A per P. A per P. Ini P-nya, ya. Kemudian S, slope ini. Kalau dia normal depth, slope-nya itu sama dengan S0 juga. Ya, kalau dia aliran seragam, ya. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung berapa besarnya AN untuk satu saluran dengan kondisi seperti ini, karena begini, kalau kita buatkan bangunan gitu, ya, di dalam saluran ini, apakah di upstream atau di downstream gitu, dia bisa merubah permukaan air itu. Tidak lagi dia dalam kondisi aliran normal seperti ini. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu apakah ini akan mengakibatkan ada backwater kah, atau ada aliran yang berubah seketika gitu, ya. Itu cara mendeteksinya dengan begini. Nah, jadi kalau demikian, maka cara untuk menghitung normal depth itu adalah sebagai berikut. Pertama adalah saya kembali di sini dulu, ya. Kita tahu A, B, dan T, ya. T itu adalah lebar yang di atas ini, kemudian P adalah perimeter ini, dan A adalah luas penampang basah ini. Nah, sudah tahu ini bahwa R adalah A per P, dan selanjutnya kita perhatikan contoh ini, ya. Saya buatkan satu contoh begini. Jika sebuah penampang trapesium, gambar seperti slide sebelumnya tadi, ya, B sama 6 meter, Z sama dengan 2, S0 sama 0,16, 0,0016, dan N 0,025. Mengalirkan debit sebesar 130 meter kubik per detik. Pertanyaannya, berapa normal depth dan berapa kecepatan pada normal depth tersebut? Nah, jadi kalau begitu, B-nya ini 6 meter, Z-nya ini 2, Q-nya 130, itu berapa? N-nya 0,025, dan kemiringan salurannya adalah 0,0016. Berapa besarnya AN dan VN? Nah, ini caranya begini. Pertama, gunakan rumus yang tadi, A sama dengan A adalah jumlah garis sejajar kali tinggi. Jadi kalau dalam bentuk yang ini tadi, A-nya B tambah ZA kali A, ya, karena trapesium. Nah, masukkan besaran itu, kita peroleh ini, 20 tambah 2A per A kali A. Kemudian P berapa? P-nya adalah ini,
B tambah 2E 1 tambah Z kuadrat. Nah, kita lihat. Itu adalah P. Ini B tambah 2E akar 1 tambah Z kuadrat. Ya. Nah, ini kita masukkan angkanya. Semua angka yang di dalam tadi masukkan. Sehingga kita peroleh persamaan R sama dengan ini. Ya. Nah, kemudian kecepatan aliran V sama dengan Q per A. Ya, Q tahu ya, 130. A-nya adalah 20 tambah 20E kali E. Masukkan ke dalam. Nah, ini harga V ini masukkan ke rumus Manning. Ya, Manning itu adalah V per N pangkat per N R pangkat 23 S pangkat setengah. Nah, R-nya ini pakai angka ini. Ini dalam bentuk E semua ya. Kemudian S itu konstan, sudah tahu 0,0016. Nah, kemudian N juga tahu 0,025. Masukkan. Berarti di sini semua sudah dalam bentuk fungsi A, sehingga diperolehlah persamaan ini. Nah, dengan menggunakan trial and error, ya, coba masukkan berapa harga A sehingga nanti yang kiri sama dengan yang kanan. Maka kita peroleh A sama dengan 2,2. A sama dengan 2,2 ini itu adalah sama dengan AN, sama dengan normal depth. Ya. Nah, sekarang dengan kondisi normal depth seperti ini, bisa saja nanti permukaan air kalau ada bangunan hidrolis atau ada kemiringan saluran yang lebih maaf ya, kalau ada bangunan hidrolis di upstream sama downstream, mungkin muka airnya bisa berubah. Yang penting sekarang normal depth untuk kondisi yang seperti ini itulah 2,2. Berapa kecepatan normalnya? Kecepatan normalnya adalah V sama dengan Q per A kan? Q-nya 130, A-nya masukkan ke sini harga E-nya, maka kita dapat 2,4 meter per detik. Ini caranya ya. Kemudian dalam penampang tadi ada satu lagi yang unik, saya bilang tadi adalah critical depth. Bagaimana pula cara menghitung critical depth ya? Nah, untuk menghitung critical depth ini aliran kritis namanya. Kapan critical depth itu dipenuhi? Pada saat muka air itu berimpitan dengan EC, atau pada saat energi pada aliran tersebut minimum. Nah, energi pada aliran tersebut minimum, kembali kita lihat ke spesifik energi nih. Ini kan persamaan spesifik energi. E sama dengan E tambah Q kuadrat per 2GA atau E tambah V kuadrat per 2G. Sama saja ya. Nah, kalau dia energinya kritis, artinya kritis apa? Parabola itu puncaknya DE per DE sama dengan 0 gitu ya. Itu artinya adalah puncak parabola. Jadi itu energi kritis. Kalau ini kita buat ya, maka kita akan peroleh besaran adalah 1 kurang V kuadrat per GD sama dengan 0, atau V sama dengan GD akar GD pangkat setengah atau akar GD ya, V. Atau bisa ditulis juga V kuadrat per 2G sama dengan D per 2. Kenapa ini penting ditulis? Karena inilah energi kinetik. Ini adalah sama dengan komponen ini. Ya, itu sama dengan D per 2. Apa itu D? D itu adalah kedalaman hidrolis. Yang mana itu D itu adalah A per T. Ya, luas penampang basah dibagi dengan T itu adalah lebar saluran bagian atas. Ingat itu ya, di kuliah Semarang sudah ada itu, di kuliah sebelumnya. Nah, atau dari sisi Froude number atau dari sisi gaya-gaya gravitasi juga, ini kita perlihat bahwa Froude number sama dengan 1 pada saat aliran kritis. Froude number itu rumusnya adalah V per akar GD. Ya, ini sama dengan 1. Maka ini juga menghasilkan V kuadrat per 2G sama dengan D per 2. Nah, ini ingat bahwa pada saat A sama dengan AC atau permukaan air berimpitan dengan critical depth, maka energinya adalah minimum, dan pada kondisi tersebut dipenuhi rumus V kuadrat per 2G sama dengan D per 2, atau besar energi kinetik pada titik itu adalah sama dengan setengah D.
atau setengah kedalaman hidrolis. Ya, ini ingat, ini penting. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Ini adalah contoh lagi. Kita ambil contoh yang tadi, ya, dengan kondisi yang seperti tadi. Kita hitung R-nya, kita hitung V-nya, kemudian critical depth itu sudah saya katakan tadi, DE per DE dibanding 0 atau float number sama dengan 1. Ini menghasilkan V kuadrat per 2G sama dengan D per 2. Ingat itu. Inilah yang kita gunakan untuk menghitung critical depth. Nah, sekarang kita kembali ke contoh ini. Kalau tadi kita gunakan untuk menghitung AN, sekarang kita hitung EC berapa? Dengan soal yang sama ya, dengan penampang yang sama, debit yang sama. Itu normal depth-nya sudah tahu. Critical depth-nya berapa? Nah, ini kita lakukan dengan cara perhitungan seperti ini. Perhatikan baik-baik. A sama dengan B tambah ZA kali A. Jumlah garis jajar kali tinggi. Ya. Masukkan angka-angka Z sama dengan dan A ya. Maka dapat ini. T adalah sama dengan B tambah 2ZA. Ini T itu adalah sisi paling atas. Jadi dari gambar ini adalah T ini. B tambah 2 ini T. Dari sini kemari T. Dari penampang ini kemari itu T namanya ya. Nah, jadi dengan demikian maka kita peroleh persamaan D sama dengan A per T, ya kan? Sama dengan A per T, yaitu ini dibagi dengan ini. Maka kecepatan V tetap Q dibagi dengan A. Jadi dengan demikian maka kita peroleh V dalam persamaan A. Kemudian di sini kita masukkan ke persamaan float number sama dengan 1. Di mana V kuadrat per 2G sama dengan D per 2. Masukkan besaran V ini dan besaran D ini ke persamaan float number ini. Maka kita peroleh persamaan ini. Dengan cara yang sama, trial and error, kita akan peroleh EC 1,53 dan kita peroleh VC, sorry ya, ini VC, ganti VC, itu adalah sama dengan 3,68 meter kubik per detik. Jadi kecepatan kritisnya 3,68 meter per detik dan critical depth-nya 1,53. Sekali lagi saya ulangi bahwa kalau tadi kita sudah dapat AN, maka sekarang kita dapat EC. Jadi kedua properti ini atau parameter ini adalah unik ya. Jadi sekali lagi di sini setelah kita masukkan persamaan D dan V, kita mendapatkan EC. Kalau tadi kita masukkan persamaan Manning dan persamaan V ya. Nah, oleh karena itu perhatikan kalau untuk yang critical depth tadi untuk untuk normal depth itu lihat di sini ya, kita gunakan V dan persamaan Manning dan R ya. Tapi kalau untuk critical depth kita pergunakan persamaan V Q per A dan D A per T ya, sehingga kita peroleh besaran ini. Nah, sekarang kita sudah peroleh dua ya, ada AN, ada AC. Kedua ini memiliki peran penting dalam saluran terbuka. Kenapa? Karena dia akan memberikan macam-macam aliran. Ya. Nah, secara garis besar ada 5 saya jelaskan di sini, tetapi sesungguhnya ada 13. Ya. 13 jenis aliran berdasarkan kriteria saluran terbuka ya. Tapi di sini saya kenalkan saja yang 5 ya, 5 dulu supaya lebih gampang dimengerti fungsi AN, A dan AC ya. Nah, yang pertama permukaan air itu berada di atas normal depth. Ya, kalau artinya normal depth berarti AN ya, berarti A lebih besar dari AN. Nah, kalau A lebih besar dari AN ini hanya mungkin terjadi kalau di bagian downstreamnya itu ada bangunan yang mengempangnya. Ya, jadi ada aliran ini mengalir, kemudian diempang oleh bendung atau backwater atau permukaan air yang lebih tinggi dari air normal depth,
Itu disebut namanya downstream boundary condition. Jadi aliran yang muncul dari kondisi ini disebut namanya aliran subkritis. Ya, aliran subkritis itu adalah aliran yang tinggi airnya berada di atas normal depth, atau aliran yang diakibatkan oleh, dikontrol oleh downstream boundary condition. Jadi downstream boundary condition apa saja? Seperti saya sebutkan tadi ya, bisa umpamanya permukaan laut atau pasang, dia sungai yang masuk ke sana itu normal depth-nya lebih kecil dari tinggi air laut, sehingga dia mengakibatkan backwater ke upstream. Backwaternya itu alirannya subkritis, dan itulah yang disebut namanya aliran berubah perlahan atau berubah belaturan ya. Nah, karena dia tidak sama pada semua titik, berbeda E-nya pada semua titik sepanjang saluran. Yang kedua, permukaan air berimpit, berada atau berimpit dengan normal depth. Itulah yang kita sebut namanya aliran normal. Di mana dalam contoh tadi untuk menghitung normal depth kita gunakan ini, di mana A sama dengan IN. Ini aliran normal ya. Nah, jadi ini tidak ada boundary condition yang membuat dia berubah, downstream juga tidak, upstream juga tidak ya, sehingga tidak ada yang berubah. Nah, sekali lagi ya, aliran subkritis itu bisa terjadi akibat downstream boundary condition ya. Kemudian yang ketiga, permukaan air berada di antara normal depth dan critical depth, atau A lebih kecil dari AN tetapi lebih besar dari IC. Ini juga hanya bisa terjadi apabila ada downstream boundary condition. Dia mengempang sehingga permukaan air ke atas itu mulai dari air yang kritis menjadi air yang berusaha menjadi air yang normal gitu ya. Nah, itu pun terjadi hanya bisa kalau dibuat oleh downstream boundary condition. Nah, oleh karena itu aliran ini juga disebut namanya aliran subkritis. Ya. Yang keempat, permukaan air berimpit dengan critical depth. Ini adalah aliran kritis, di mana energinya sama dengan 0 dan Froude number-nya sama dengan 1. Itu contoh untuk mencari EC yang kita buat di slide sebelumnya. Itu disebut namanya aliran kritis. Nah, yang kelima ya, ini adalah yang utama ya. Yang kelima adalah apabila permukaan air berada di bawah critical depth atau di bawah EC. Ini namanya adalah aliran superkritis. Ya. Aliran superkritis ini hanya bisa terjadi kalau dikendalikan dari upstream. Jadi sekali lagi ya, aliran kritis dan superkritis hanya bisa dikendalikan oleh upstream boundary condition. Jadi ada dua tadi ya. Kalau untuk yang subcritical flow itu dikendalikan oleh downstream boundary condition. Kemudian kalau critical flow and supercritical flow itu dikendalikan oleh upstream boundary condition. Contohnya, kalau ada satu saluran yang sudah ada kemiringannya, ada debitnya gitu ya, nah, kemudian itu ada EC-nya, ada EN-nya. Kemudian itu di upstream ada pintu, misalnya dari bendung gitu ya. Jadi pintu itu kita buka, bukaannya lebih kecil dari EC, maka dia bisa mengontrol. Ya, bisa mengontrol permukaan air di downstream dari kondisi aliran superkritis, atau bisa juga naik ke atas ya, ke atas di titik kritis dia juga bisa seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut namanya normal depth dan critical depth. Nah, ini penting diketahui karena nanti pada saat Anda membuat bangunan, jangan sempat bangunan itu membuat backwater sampai bangunan di atasnya jadi submerged gitu. Jadi nggak bisa berfungsi. Umpamanya ada bangunan ukur pada rentang jarak L gitu ya, di tengahnya.
Tapi di sana karena dibendung, akhirnya bangunan kita ini terendam gitu, sehingga nggak bisa lagi berfungsi sebagai bangunan ukur gitu atau measurement structure. Nah, oleh karena itu dampak backwater atau dampak supercritical flow itu perlu diketahui supaya bisa mendesain saluran dengan benar. Aliran kritis, aliran superkritis ini juga umumnya kecepatannya kan tinggi. Kalau kecepatannya tinggi, ini juga mengindikasikan kalau aliran kita aliran kritis, maka hati-hati. Bahan salurannya itu harus cukup kuat, kalau enggak tererosi. Jadi kalau memilih untuk membuat lining atau dengan cara perkuatan dengan lining beton atau batu, salah satu indikatornya adalah jenis alirannya. Ya, nah, jadi kalau umpamanya kalau aliran kita aliran subkritis, hati-hati, jangan sempat. Kalau dia terlalu rendah, nanti kecepatannya rendah, kecil, banyak terjadi endapan. Nah, jadi artinya antara kemungkinan ada endapan dan kemungkinan ada gerusan, disitulah seni untuk mendesain saluran terbuka. Ya, seninya adalah bagaimana cara membuat kemiringan yang tepat dengan ada bangunan di upstream, ada di downstream, ada di upstream, ada di downstream. Kita bisa atur jenis alirannya sehingga menempatkan perkuatan saluran. Atau kalau sungai, perkuatan dinding sungai atau dasar sungai. Itu betul dilaksanakan dengan perhitungan seperti ini. Ya. Nah, kalau begitu secara lengkap, ya, ini yang saya bilang tadi ada 14 ya, 13 jenis aliran. Kalau diperhatikan ini, coba perhatikan ya, di sini sudah dikategorikan yang subkritis itu berapa banyak, yang superkritis berapa banyak, dan subkritis superkritis berapa banyak. Ini berdasarkan kemiringan dasar saluran. Di row yang pertama ini, seluruhnya ini adalah apabila dasar salurannya rata. Ya, jadi kalau dasar salurannya rata, maka normal depth-nya itu tidak ada atau tidak terhingga, sehingga yang ada hanya critical depth. Nah, oleh karena itu di sini tidak digambarkan di mana muka air ya, karena tidak bisa didefinisikan. Ya. Kemudian dalam kondisi yang kedua, apabila permukaan airnya berada di atas critical depth, ini dia subkritis ya, subkritis seperti ini disebut H2, horizontal 2. Ini tanda subkritis itu seperti ini, dia melengkung parabola begini ya, sehingga itu disebut subkritis. Dan ini kondisi aliran seperti ini hanya bisa terjadi seperti ini kalau di downstream ini ada yang menghampang gitu. Nggak mungkin di sini diempang bentuknya begini. Kalau di sini diempang bentuknya pasti seperti ini. Gitu ya. Nah, oleh karena itu maka ini yang H2. Kemudian ada yang superkritis, itu H3 namanya. Itu berada di bawah ini. Ini bisa kejadian seperti tadi ya. Di sini kita pasang pintu sehingga ini jadi H3 gitu. Walaupun elevasi dasar salurannya itu rata atau S sama dengan 0 ya. Nah, kemudian di row yang kedua ini ada mild slope namanya. Mild slope atau kemiringan yang landai, itu jenis aliran itu ada M1, itu mild 1, itu bentuknya seperti ini. Ini pun hanya bisa terjadi seperti ini kalau di downstream ada yang mengempang atau downstream boundary condition ya. Kemudian mild slope yang kedua, subkritis yang kedua, itu yang saya sebutkan tadi, yang dia di antara IC dengan IN. Ini adalah M2, mild 2 ya, subkritis juga. Dan ada superkritis di antara mild 3 di antara EC dan dasar saluran ya, di bawah EC. Ini hanya bisa terjadi kalau yang mengatur itu dari upstream. Kita masuk ke yang ketiga.
Yang ketiga ini adalah disebut namanya kemiringan kritis. Artinya begini, ini adalah kejadian di mana bisa EC berimpit dengan muka air. Itu namanya kemiringan kritis. Jadi dia alirannya uniform, tetapi alirannya kritis. Ya, itu namanya kemiringan kritis. Nah, kalau begitu dia terjadi aliran bisa begini. Dalam kondisi seperti ini, IN sama dengan IC. Kenapa? Karena dia kan uniform. Tetapi IC-nya sama dengan berdempet dengan muka air. Berarti itu juga sama dengan normal depth, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu maka kondisinya sama. C1, C2 dan C3. Ini critical namanya, critical slope. Jadi ini juga hanya bisa terjadi kalau ada downstream boundary condition. Ini terjadi apabila berimpitan. Itulah kita critical depth tadi ya, sama dengan permukaan air. Yang ketiga sama seperti yang tadi. Tetap ini adalah aliran superkritis yang terjadi karena upstream boundary condition. Rau keempat ya, rau keempat ini adalah kemiringan yang lebih terjal dari ini. Artinya ini super terjal. Jadi artinya lebih terjal dari kritis. Artinya slope-nya lebih tajam, lebih terjal. Maka kejadiannya dalam kondisi seperti ini bisa terjadi IN-nya lebih kecil dari IC. Kenapa? Karena critical depth-nya itu lebih besar daripada normal depth-nya. Karena muka air bisa ada di bawah di bawah critical depth. Nah, ini contohnya apabila ditemukan satu saluran di mana IN-nya lebih kecil dari IC, itu berarti saluran tersebut masuk kategori kemiringan yang terjal. Jadi ini biasanya salurannya pun itu harus di lining ya, atau batu atau semen, kalau enggak tergerus ya. Nah, jadi oleh karena itu kondisi ini disebut S, artinya super steep ya, steep bukan super, steep slope. Jadi ini critical slope, ini mild slope, ini steep slope. Ya, steep slope ini kondisinya semuanya alirannya kritis ya. Di sini ada subkritis kalau di bendung. Ini di sini adalah superkritis dan di sini juga adalah superkritis. Nah, yang terakhir adalah reverse. Ini artinya reverse ini kebalikan, nanjak dia. Nah, biasanya kalau air kan turun slope-nya gini. Ini ada juga yang nanjak begini. Ya, umpamanya kita lihat dalam sand trap. Ya, sand trap itu bisa saluran sepanjang sand trap itu naik ke sana gitu. Di ujung sana lebih tinggi daripada di dasar. Nah, oleh karena itu maka dalam kondisi seperti itu hanya akan ada dua aliran, yaitu subkritis dan superkritis seperti ini. Jadi ada adverse, nah, sekali lagi ya, ada horizon slope, ada mild slope, ada critical slope, ada steep slope, dan ada adverse slope. Dan ini jenisnya totalnya ada 13 jenis aliran. Tadi saya jelaskan 5 supaya memahami antara IN dan IC saja ya. Tetapi sekali lagi ingat di sini ya, kalau kita sudah masuk ke steep slope, itu IN-nya lebih kecil dari IC. Kalau dia masih critical sama, kalau di sini lebih besar. Jadi kalau dalam kemiringan yang mild atau horizontal, itu IC-nya lebih kecil dari IN. Kalau dalam critical slope, itu IN sama dengan IC. Kalau di steep slope, IN lebih kecil dari IC. Ingat itu ya. Jadi dengan demikian, setiap ada penampang saluran atau sungai yang mengalirkan debit tertentu, maka Anda akan tahu alirannya masuk kategori mana dari yang 13 ini. Dan dari yang 13 kondisi ini Anda tahu bahwa kalau ada bangunan di upstream atau di downstream, dia bisa dirubah alirannya dari mana ke mana. Jadi terjadi hydraulic jump
Itu kejadiannya adalah apabila ada aliran yang subkritis seperti ini, mild, kita tutup pakai gate, kemudian kita buka di bawah IC, dia super kritis di sini, tapi dia akan kembali ke normal depth di atas, maka itu akan terjadi hydraulic jump. Ya, jadi hal-hal seperti inilah yang diperlukan dalam memahami ini ya. Nah, saya kira ini yang untuk keperluan dari normal depth dan critical depth adalah untuk memahami beberapa jenis aliran. Ada 13 jenis aliran dan ini nanti cara menentukannya semua di IC dan IN tadi ya. Jadi itu pentingnya untuk memahami IN dan IC. Jadi parameternya di sini ada kemiringan saluran ya. Oke, nah sekarang kita teruskan lagi. Ini dalam mengaplikasikan persamaan energi dan persamaan momentum. Tadi saya sebutkan bahwa dalam saluran terbuka ini persamaan energi ini adalah spesifik energi. Kemudian ada persamaan Bernoulli, itu dari persamaan energi ini. Kemudian ada persamaan momentum ya. Persamaan momentum ini adalah berkenaan dengan gaya ya, gaya hidrostatis yang berubah dari kondisi satu titik ke titik lain. Jadi persamaan momentum itu dituliskan seperti ini. Q kali W per G. W ini adalah massa jenis dari air, kali gravitasi. Ini kalau beta ini, kalau koefisien namanya, koefisien terhadap koreksi terhadap tekanan hidrostatis. Kalau kalau air mengalir kan ada fluktuasi tinggi air sehingga tidak persis tekanan itu sama dengan tekanan hidrostatis kalau airnya diam. Tetapi kalau tapi itu perbedaan itu kecil. Kalau itu dianggap hidrostatis, maka B itu semuanya bisa dianggap sama dengan 1. Nah, jadi kalau begitu ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Kemudian satu lagi, W sinus theta ini, kalau ini kemiringannya kecil, maka ini pun bisa diabaikan. Sehingga ini bisa ditulis F itu adalah sama dengan WB E1 tambah E2 per 2 kali mu, di mana mu adalah koefisien gesek dari saluran dan W adalah massa jenis air. Nah, persamaan ini penting untuk digunakan apabila ada aliran yang berubah dari keadaan superkritis menjadi subkritis. Jadi ada perubahan seketika. Jadi aliran berubah seketika itu terjadi lonjakan hidrolis namanya atau hydraulic jump. Dalam kondisi hydraulic jump ini maka ada 3 persamaan yang harus digunakan di sana adalah satu, persamaan energi, kedua adalah persamaan kontinuitas, dan satu lagi adalah persamaan momentum ini. Jadi dari ketiga persamaan ini kita bisa menderivasi berapa tinggi muka air berapa panjang kondisi hydraulic jump itu, di mana hydraulic jump terjadi pada satu saluran dengan kecepatan superkritis yang diberikan terhadap tinggi air yang ada di belakangnya gitu ya. Jadi 3 persamaan ini nanti akan digunakan dalam mendesain itu ya. Jadi umumnya hal-hal seperti ini banyak kita temui dalam bendung ya. Bendung itu yang spillway. Nanti spillway itu airnya ke bawah kan kencang nih. Jadi alirannya superkritis di kaki bendung. Kemudian di bagian bendung sebelah sana biasanya dibuat satu disipator atau peredam energi sehingga airnya bergolak begini. Nah, golakan seperti inilah perubahan-perubahan aliran ini kita perlukan supaya kita bisa mendesain di mana kita letakkan perkuatannya supaya jangan tergerus bendungnya atau salurannya gitu ya. Baik, 3 persamaan ini digunakan ya, 4 ya. Satu tadi apa? Persamaan energi itu yang Bernoulli ini. Yang kedua persamaan kontinuitas Q1 sama dengan Q2, yaitu V1A1 sama dengan V2A2. Ini persamaan kontinuitas. Dan yang ketiga adalah persamaan momentum ini ya. Baik. Nah,
Kemarin dalam kuliah sebelumnya, bagaimana kejadian hydrolik jam sudah saya jelaskan ya. Jadi nanti refer kembali ke sana. Ini saya hanya sebagai mengulang saja ya. Nah, kemudian ini adalah aliran berubah. Jadi semua permukaan air yang seperti yang kita gambarkan 13 tadi itu sebenarnya adalah sudah menunjukkan aliran berubah. Jadi aliran berubah ini ada aliran berubah lambat laun, ada aliran berubah beraturan, ada aliran berubah seketika. Nah, semua itu memenuhi persamaan ini. Nah, dalam hal itu permukaan air itu didefinisikan dalam bentuk dA per dx. Ya, karena dalam aliran yang berubah ini SF pasti tidak sama dengan SW dan tidak sama dengan S0. Sehingga itu ditulislah persamaan dari persamaan energi ini adalah dA dx sama dengan S0 kurang SF dibagi 1 tambah D V kuadrat per 2G per dA. Ini persamaan umum dari garis dA dx. dA dx itu A ini X-nya ke arah horizontal. Ya. Jadi itu permukaan air sebenarnya. Jadi tangens ya, tangens dari permukaan air per segmen-segmen. Kalau kita ambil segmennya per 1 meter gitu ya. Jadi dA dx-nya itu dx-nya sama dengan 1, dA-nya bisa dihitung. Itulah menentukan permukaan air ya. Dari mulai titik di mana referensi X sama dengan 0 dan X sama dengan L gitu ya. Itu caranya. Nah, atau bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini, dA dx S0 kurang Q, atau dengan mengenalkan satu koefisien energi, maka dA dx itu bisa ditulis dalam bentuk AN dan AC. Ya, bisa dalam bentuk AN dan AC, di mana bentuknya adalah dA dx sama dengan S0 kali 1 kurang AN. Jadi, ini perhatikan ya, ada A, itu permukaan air. AC critical depth. N dan M itu adalah besaran yang diambil dari posisi seperti ini. Ya, nilai N untuk berbagai properti saluran. Contohnya, apabila A per B dan A per D0, ya, ini A per B, ini B. Ini D0 itu kalau lingkaran gitu ya. Ini adalah kemari dan ini adalah nilai N. Nah, kalau untuk lingkaran, lihat grafik ini. Kalau lingkaran yang seperti ini. Kemudian kalau Z, itu Z-nya yang ini ya, talut. Z-nya ini, kemudian ini adalah Z sama dengan 0. Kalau ini lingkaran. Nah, ini adalah N yang digunakan dalam persamaan permukaan air ini. Ya, sekali lagi ya, kalau kita mulai dari titik upstream, downstream umpamanya, titik 2 gitu ya. Ini X-nya sama dengan 0 gitu umpamanya. Kalau tambah 1 meter ke sana, dx-nya sama dengan 1 terus ya, 1. Anda cari dA-nya adalah dengan menggunakan ini. N-nya pakai ini. M ini. M itu adalah sama seperti tadi. Ini kalau lingkaran D0 ya, A per D0. Kalau ini adalah Z kalau dia trapesium. Oke. Nah, jadi N dan M sudah bisa kita dapatkan sehingga dalam satu saluran kalau sudah didapatkan AN dan AC maka dA dx-nya sudah bisa dihitung. Jadi kalau ada pengaruh backwater dari satu titik ke titik lain itu bisa dihitung dampak backwaternya berapa panjang gitu ya. Nah, itu. Baik. Kita teruskan ya. Nah, ini ada boundary condition yang saya katakan tadi. Semua mild subcritical flow hanya bisa dikontrol melalui downstream boundary condition. Itu yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk upstream boundary condition itu semua mengendalikan aliran kritis dan superkritis. Jadi oleh karena itu maka perhatikan dalam menentukan meletakkan bangunan di dalam satu sungai atau satu saluran, perhatikan dampak permukaan airnya terhadap aliran di penampang saluran kita. Karena kenapa? Kalau permukaan airnya berubah, berarti velocity-nya berubah. Tidak bisa kita gunakan velocity pada saat kita menghitung dia pada keadaan free. Nah, jadi kalau velocity-nya umpamanya seperti mild slope atau subkritis, kita bendung, ada pengaruh backwater.
Berarti nggak bisa kita pakai normal depth atau VN untuk menghitung kapasitas penampang. Kenapa? Karena permukaan airnya dipengaruhi oleh backwater. Demikian juga kalau di upstream kita pergunakan bangunan gate untuk mengatur bendungnya atau terjunan seperti spillway gitu kan. Semua itu mempengaruhi dimensi penampang di bagian yang alirannya tidak normal. Ya, oleh karena itu maka perhatikan upstream dan downstream boundary condition, jaraknya dari satu tempat ke tempat lain dan pengaruhnya terhadap permukaan air ya. Jadi saya kira sampai sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan usahakan memberikan satu materi lagi dalam pertemuan kita berikutnya, yaitu berkenaan dengan aliran pada pipa ya. Jadi untuk pressurized flow. Karena untuk open channel flow saya akhiri sampai di sini, dan sekali lagi saya mohon Anda untuk membaca buku hidrolika untuk open channel. Salah satu adalah buku yang sudah saya tulis yang bisa dibaca. Kedua adalah Van der Chow untuk open channel. Dalam bahasa Inggris ada dua buku yang ditulis open channel, yaitu satu karangan French, satu Van der Chow. Jadi ini bisa dilihat di perpustakaan ya. French lebih baru ya, Van der Chow duluan. Hanya Van der Chow ini dalam bukunya open channel hidroliknya itu semua dalam British standard ya, imperial, feed, loop, gitu. Tapi no problem, prinsipnya sama. Yang penting Anda mengerti makna yang sesungguhnya. Saya kira demikian. Saya akan berhutang satu lagi untuk sebelum ujian ini. Saya berhutang satu lagi, yaitu berkenaan dengan aliran dalam pipa. Saya akan berikan dalam waktu dekat ini. Kalau saya nggak sempat buatkan YouTube-nya nanti, akan saya berikan dalam Google Classroom ya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam.